Bagi orang yang punya pemahaman benar urusan nasib seorang manusia, mendengar kisah semacam itu tidak akan jadi masalah. Bahkan bisa saja orang itu memang selama ini tidak pernah sholat, jelas nggak sholat, bahkan mungkin juga mabuk, judi, tiba-tiba pengen umroh, mati di sana, bisa jadi dan diampuni oleh Allah. Kok bisa begitu? Itu namanya husnul khatimah. Bisa saja perjalanannya tadi adalah di saat di atas pesawat, itulah saat tobatnya. Dan dia menyesal. Kalau seandainya dia hidup mungkin akan berubah, cuman sudah dimatikan oleh Allah, husnul khatimah. Begitu sebaliknya, ada orang rajin sholat kepada orang lain baik, tak taunya apa? Lagi mabuk mati, ada namanya su'ul khatimah. Membaca kisah itu jangan Anda membaca yang terjadi pada orang, diri kita. Orang itu ya insya Allah khusnudan, bahkan mungkin tidak sholat. Dia sudah mati dan begitu, tapi ada orang lain ahli sholat pun ternyata tiba-tiba su'ul khatimah. Kalau ahli akidah mengatakan, kenapa kok orang katanya ahli sholat, kok tidak su'ul khatimah? Balik ke belakang, bisa saja sholatnya bukan karena Allah, mungkin bajunya haram, segala macam dan sebagainya. Yang penting khotimahnya ini loh. Kalau khotimah Anda benar, istimewa sudah. Kalau orang ujungnya, waktu akhir hayatnya benar, baik, yaitu al-ibrah itu, anggap yang terpenting adalah husnul khotimah. Semuanya sepakat ini. Kalau husnul, biarpun dia pencoleng, pemabuk, penjudi, tapi kalau husnul khotimahnya baik, maka dia adalah insya Allah, adalah orang baik, selesai. Cuma ini yang harus pahami, semua orang sadar. Siapa yang bisa memastikan semacam itu? Ayo. Dia berkata, saya mau mabuk aja deh, nanti kalau mau mati sholat. Siapa yang ngasih tahu kalau Anda akan mati nanti? Ya? Siapa ini loh yang itu saja yang mati di Mekah itu nggak pernah ada yang ngasih tahu. Malaikat nggak ngomong, cepat ke Mekah ya, tak tunggu di sana. Nggak ada ngomong gitu. Ini kok sok banget orang-orang kadang-kadang orang ya ini karena lemahnya iman. Justru orang harus takut kita bisa mati sewaktu-waktu. Saat ini bisa mati, Anda bisa mati. Semoga panjang umur semuanya. Makanya menyadari makna inilah orang takut melakukan kemaksiatan. Yang sudah berbuat baik tidak mau berhenti melakukan kebaikan karena takut jangan-jangan aku mati setelah detik ini. Maka kebaikan akan aku lanjutkan. Yang masih bermaksiat akan segera berhenti. Bukan khayalannya orang tadi. Oh ya nggak apa-apa, yang penting baik sama orang deh, biarpun nggak sholat dan sebagainya. Oh iya, matimu bukan waktu kamu sedekah kok, kamu waktu nggak sholat, ayo mau apa? Ini loh husnul khatimah itu adalah yang jadi masalah. Kita tuh sok tahu kalau kita ini husnul khatimah, enak aja, sok banget, GR banget. Siapa yang bilang kamu bakal mati dalam keadaan sholat? Ya saya pengen pokoknya disedekah banyak, biarpun nggak sholat nggak apa-apa deh, sedekah mabuk nggak apa-apa. Yang penting nanti kan saya pengen mati waktu sholat. Nggak bisa begitu. Ya kalau mati mau sholat. Waktu mau mabuk, zina digebukin sama orang, mati. Naudzubillah. Jadi, khotimah itu tidak ada yang tahu. Kapan kita mati? Ada tambahannya. Husnudzon itu penting. Apalagi di tempat yang baik. Biarpun orang katanya mabuk judi kok mati di masjid, husnudzon. Karena bisa saja langkah terakhir dia masuk masjid, itu adalah langkah tobatnya. Kemarin badung bandel. Tapi bisa saja tangisnya adalah di saat masuk masjid. Lalu di Allahu Akbar dicabut nyawanya. Beruntung dia. Hatta ibu minat dzambi kama la dzambalah. Bertobat dari dosa. Orang bertobat seperti tidak punya dosa. Tapi siapa yang bisa memastikan begitu? Kalau seandainya mati itu bisa minta, sudah hari ini sudah beres, gak orang repot begini, minta, ya Allah saya mati husnul khotimah waktu saya sujud sholat subuh terakhir. Tahajud, beres. Nah, kita minta begitu, belum nanti apa dikasih atau tidak kan gak tahu. Kita berusaha saat ini menjaga perilaku kita. Makanya memahami makna kematian, akhir detik-detik kehidupan kita itu menjadikan orang yang bisa berbuat baik, waspada, tidak akan berani menghentikan. Jangan-jangan pas aku berhenti, nanti aku mati saat itu. Yang jelek akan segera berhenti. Karena apa? Jangan-jangan aku segera mati. Kalau tidak aku berubah jadi baik. Itu bukan untuk berkhayal kayak tadi, itu bukan. Itu khayalan. Oh, enak banget dia situ. Istilahlah yang penting kan hablum minan nas. Kau baik, hablum minan nas baik, hablum minan Allah nggak baik. Nggak bisa. Nanti su'ul khatimah. Nah, kemudian yang terakhir. Urusan mati baik tidak baik itu urusan Allah. Kita tidak tahu, kita hanya melihat dohirnya saja. Dohirnya seperti itu harus husnudzon. Bahkan kalau kita melihat dohirnya kurang baik pun,
Kita tidak boleh serta mereka mengatakan itu su'ul khotimah. Itu bukan urusanmu. Su'ul khotimah itu ilmu untuk diri, bukan untuk ilmu untuk nilai orang lain. Tolong catat ini. Ilmu su'ul khotimah, khusnul khotimah itu su'ul khotimah, ilmu untuk menilai diri bukan nilai orang lain. Kita tidak boleh nilai orang su'ul khotimah. Ada orang mukanya hitam dan sebagainya, dan sebagainya. Di tempat yang jelek, di tempat judi, mati, mukanya hitam. Sudah terlanjur su'udon. Bisa jadi dia adalah seorang saudara yang sangat mencintai adiknya yang lagi di tempat judi. Dia lagi membisikkan. Kemudian dicabut nyawanya. Kan tujuannya baik, terlanjur kita su'udon. Anda jangan su'udon kepada orang yang telah meninggal. Selagi dia ahli iman. Tapi tempatnya jelek, sudahlah urusan dengan Allah. Semoga Allah mengampuni. Tapi saya jangan mati, saya jangan ke tempat itu. Jangan aku mati di situ. Jadi ilmu su'ul khatimah itu ilmu untuk nilai diri, bukan untuk nilai orang lain. Bahkan ada orang bunuh diri, ternyata tidak bunuh diri, ditolimi, dibunuh sama temannya, lalu digantung, tinggal pergi. Ada? Ayo. Macam-macam. Sudahlah. Kalau ada orang meninggal dunia dari ahli la ilaha illallah, kita doakan semoga Allah mengampuni. Terserahlah masa lalu enggak apa, dia pezina, pemabuk, semoga zina diampuni. Di saat terakhir dia sakaratul maut diampuni. Itu aja sudah. Yang penting jangan aku mati dalam keadaan begitu. Jangan-jangan memang jelek beneran. Sekarang enggak, dengan dirinya, wah gampang husnudzon. Enggak apa-apa kita, yang penting kan hablum minan nas. Sholat enggak usah biar saya mati kayak dia, enggak apa-apa. Dirinya. Husnudzon kepada Allah iya, tapi husnudzon kita kepada Allah tentunya harus ada upaya. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Langkah hidup kita ini menuju tujuan kita. Kalau memang ahli surga, hidupnya itu digampangkan di surga. Ibadah gampang dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi jangan ngentengin siapapun. Yang telah meninggal dunia banyak. Ada orang pemabuk, pejudi, mabuk dan sebagainya. Ke masjid sekali mati dia. Allah. Ajib. Ada nenek-nenek nggak pernah sholat sepanjang hidupnya. Kakek-kakek nggak pernah sholat. Tiba-tiba datang ustadz umurnya sudah 76. Saya pengen sholat. Saya selama ini nggak sholat. Saya mabuk, judi. Saya pengen tobat. Iya. Baru diajari sholat sehari, mati besok. Enak banget. Apakah Anda pengen begitu? Saya kayak gitu aja deh, mabuk dulu. Pas mabuk mati sebelum tua. Mau apa? Jangan ngentengin urusan itu. Itu saja insya Allah, hati-hati. Bisa jadi orang itu husnul khotimah yang sesungguhnya. Akan tapi lihat. Tidak boleh kita contoh dari sisi tidak baikannya. Jangan-jangan kita na'udzubillah mati dalam keadaan tidak baik. Wallahu a'lam bissawab. Husnul khotimah itu yang tahu hanya Allah. Kita hanya perlu mengusahakan saja. Dan kita pun juga tidak boleh menilai seseorang itu su'ul khotimah. Hanya karena melihat zahirnya cara mati. Ini kadang-kadang kita cepat nilai orang. Mukanya hitam, su'ul khotimah. Oh enggak. Dia serangan, istilahnya ada jantung dan sebagainya. Maka tampak mukanya hitam. Padahal dia mati dalam keadaan mulia. Karena batin dari dalam yang sakit, syahid dia. Makanya ingat bicara su'ul khotimah, husnul khotimah. Kalau su'ul khotimah jangan nunjuk ke orang sama sekali. Anda jangan katakan fulan su'ul khotimah, fulan su'ul khotimah. Anda tidak tahu. Anda tidak tahu waktu malaikat mencabutnya dengan rasa sakit yang ia rasa. Bisa saja dosanya dihapus saat itu. Adapun masalah orang sakit meninggalnya dengan kesakitan. Bukan berarti dia itu tidak husnul khotimah. Memang sakaratul maut sakit. Sampai sakaratnya Nabi merasakan sakaratul maut. La ilallah inna lil mauti la sakarat. Ada sebagian orang matinya tenang, ada macam-macam. Bukan itu. Akan tapi spesial, ini hanya Allah yang tahu, jangan sok tahu tentang kematian seseorang. Ini kadang-kadang kita begitu mudah menilai. Juga tutup. Bahkan selagi orang itu sudah mati dalam keadaan Islam, tidak ada tanda-tanda keluar dari Islam dan iman, sudah kita husnudzon, dia adalah husnul khotimah. Mungkin ada orang mati dalam keadaan bermaksiat. Apakah Anda tahu? Bisa jadi di saat dia bermaksiat, dia berdiri, dia tobat, lalu naik motor, mati dia. Bisa jadi kok begitu. Selagi dia masih ahli iman, sudah cukup seperti itu. Maka jangan menuduh orang lain lah, menuduh orang su'ul khotimah, su'ul khotimah, su'ul khotimah. Nggak bisa. Hati-hati itu. Kita tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Kemudian orang yang kalau sudah husnul khotimah itu adalah tentunya mati dalam keadaan Islam, sudah dijanjikan siapapun yang mati dalam keadaan iman, dia akan dapatkan surga. Adapun
dosa-dosa yang pernah ia lakukan, ya tergantung. Jika dia sudah habiskan dosanya dengan permohonan ampun waktu hidup, ya mati aman. Kalau belum diampuni semuanya oleh Allah, ya ada cicilan. Belum ada cicilan di dunia, ya nanti di akhirat harus diberesin dulu dong. Tapi bisa jadi Allah Maha Pengampun lalu mengampuni mungkin sekali itu semuanya. Tapi secara zahir sekali ada dosa yang belum diampuni, ya kita harus merasakan. Na'udzubillah. Maka dari itu, ya mulai hari ini kita sudah harus menyicil dosa kita. Dihabiskan, ampuni ya Allah, ampuni, ampuni, jangan nambah lagi. Kalau nambah segera minta ampun kepada Allah sampai husnul khotimah, sampai meninggal dalam keadaan Islam dan Allah ampuni dosa kita. Jadi biarpun orang dalam keadaan muslim mukmin itu namanya husnul khotimah, apakah mungkin diseksa di alam barzah, diseksa di neraka? Mungkin, karena masih ada dosa-dosa yang belum diberesin. Makanya kalau nyicil di dunia saja, jangan di akhirat. Di akhirat itu pedih, seksa alam barzah. Nyicil dosa, Bu, Pak. Nyicil, makanya sekedar dicatat dosa-dosa kita, diingat nyicil. Nyicilnya gampang dengan Allah. Cukup kita menyesal, menangis, istighfar, beres. Nggak pakai seksa di neraka. Nah, kemudian bagaimana cara menjadi orang husnul khotimah? Almar'u mata ala ma'asya alaihi. Ala ma'asya, orang itu mati biasanya seperti dari kebiasaannya. Jadi kalau kebiasaan kita adalah dengan iman kebaikan, ya insya Allah matinya di situ. Makanya titi jalan kebaikan. Biasakan hidup Anda dengan Allah dan Rasulnya. Biarpun kelihatannya Anda berkiprah dalam urusan dunia. Bukan berarti Anda harus i'tikaf terus di masjid. Bukan berarti Anda harus i'tikaf terus di masjid. Lalu siapa yang bekerja? Akan tapi jadikan hidup Anda dengan Allah. Maka dimanapun Anda berada, selagi Anda sambungkan hati Anda dengan Allah, itu nanti husnul khotimah. Anda bekerja cari duit kelihatannya. Lagi ngitung duit. Kelihatannya kerut kening ngitung perhitungan duit. Rupanya di ujung hitungnya ini adalah aku ingin segera menyelesaikan masjid yang di sana. Fakir miskin di sana. Pesantren yang di sana. Mati mulia kok. Kelihatannya ngitung duit. Yang penting hati Anda itu loh. Kelihatannya di masjid, tapi kan tidak boleh tahu suul khotimah. Kelihatannya di masjid. Masya Allah, kelihatannya di masjid, sholat. Matinya di masjid kelihatannya. Cuma di dalam hatinya, saya nanti keluar dari masjid, lihat orang pada lihat saya sudah itikaf 4 hari. Mereka bakal menganggap saya ini wali. Mati di situ, niatnya jelek, karena sholat. Jadi urusannya kita urusan hati yang benar. Ingat, jangan Anda menuduh orang lain suul khotimah. Tapi berusahalah. Untuk menjadi ahli husnul khotimah adalah kita menjaga istiqomah dalam kebaikan, Di sana disebutkan para ulama sebab-sebab suul khotimah banyak, akan tapi sederhana. Bahwasanya membiasakan kita dengan kebaikan. Kalau bersalah segera minta ampun kepada Allah, maka ia akan diberi oleh Allah husnul khotimah ke depan. Segera deh, banyak dosa kita jangan tutupi, Allah Maha tahu kan. Allah Maha tahu, segera minta ampun kepada Allah. Kemudian setelah itu ya, melazimi kebaikan-kebaikan, lesan kita berzikir. Kalau seandainya mati di mana-mana pun, kapanpun, ya kita dalam keadaan ingat kepada Allah di jalan Allah. Dan hentikan jalan kemaksiatan. Khawatir kita menuju kemaksiatan, mati di saat itu. Wah, ini mau nyuri, na'udzubillah, ada yang mau zina, lagi semangat, berhayal, dan sebagainya, tabrakan, jeder, kan gak ada yang tahu. Biarpun kelihatannya adalah menuju ke tempat yang baik, pada ngelabui. Kan ada orang ingin melakukan kejahatan, ngelabui. Pakai baju yang bagus, islami, dan sebagainya. Padahal mau nyuri. Atau mau zina biar tidak diketahui orang. Menabrak, ya su'ul khotimah. Karena dia berada di jalan kejahatan. Cuman kita nggak boleh nuduh orang. Pokoknya jangan nuduh orang. Bahkan kelihatan orang yang baru mabuk dan baru berjudi pun, selagi ahli iman bisa jadi waktu dia menjelang kematiannya dia tobat mungkin sekali. Sehingga bicara su'ul khotimah itu pelajaran buat kita, bukan untuk nilai orang lain. Ingat, memahami su'ul khotimah, husnul khotimah pelajaran buat kita, bukan untuk nilai orang lain. Hei hamba Allah. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.